Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, melalui video ini Bapak akan merefleksi kegiatan perkuliahan yang sebelumnya Anda sudah lakukan ya. Sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang 4 kompetensi guru ya. Kemudian terakhir kemarin Anda mempelajari tentang peran dan juga kedudukan guru dalam perspektif Islam ya. Oke, dari kedua materi tersebut sebetulnya Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik itu wajib memiliki 4 kompetensi. Ya, memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, jadi 4 kompetensi ini mutlak mau tidak mau harus ada dalam diri Anda. Ada tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan, tapi ada dia terinternalisasi. Ya, ada dalam diri kemudian ditunjukkan lewat sebuah performa. Ya, lewat sebuah performa. Jadi 4 kompetensi itu, jadi yang namanya kompetensi ya harus ditunjukkan begitu ya, harus muncul sebagai sebuah performa. Jadi tidak bisa misalkan guru itu hanya memiliki 2 kompetensi saja, pedagogi dengan profesional atau pedagogi dengan sosial, tidak bisa. Keempat-empatnya harus ada. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang ya, untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang guru, ini wajib harus memiliki keempat kompetensi yang kemarin kita pelajari. Pedagogi, kemudian profesional, ya, kemudian sosial dan kompetensi kepribadian begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa kedudukan guru ini kan sebetulnya berkembang dari waktu ke waktu. Dulu guru ini adalah sebuah pekerjaan, sekarang bukan lagi pekerjaan tapi sebagai sebuah profesi. Artinya yang bisa melakukan, yang bisa berperan untuk menjadi seorang pendidik, seorang guru, ini tidak bisa orang sembarangan gitu ya. Tidak bisa orang sembarangan, harus orang ya yang punya kompetensi, punya kapasitas yang memang disyaratkan di dalam undang-undang. Salah satunya adalah tadi memiliki 4 kompetensi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya peran kemudian juga kedudukan guru dalam perspektif Islam, ini tidak hanya sebatas sebagai sebuah pekerjaan, tidak hanya sebatas sebagai sebuah profesi. Karena kalau kita lihat kedudukannya, kalau kita lihat perannya begitu sangat tinggi, begitu sangat mulia gitu ya. Guru ini kalau kita lihat dalam perspektif Islam, karena dibalik ya perannya sebagai orang yang menyampaikan pengetahuan, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan, dibalik itu ada tujuan mulia yang lain, ya. Karena pada prinsipnya ketika misalkan kita hidup di dunia ini kan kita berperan sebagai khalifah fil ard. Ya, kita punya peran yang sangat luar biasa, ya, punya kedudukan yang sangat tinggi, punya kedudukan yang sangat mulia. Jadi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan peran itu. Jadi ketika sekarang Anda bercita-cita menjadi seorang pendidik, ya, menjadi seorang guru, tentunya ini Anda harus siapkan sedemikian rupa, ya. Anda harus siapkan sedemikian rupa agar nanti peran Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ya, yang sangat tinggi, yang sangat mulia, ini bisa Anda jalankan dengan sebaik-baiknya, ya, bisa Anda jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau kita perhatikan dalam perspektif Islam, ya, jadi di sini kan guru itu ya tidak hanya sebatas sebagai sebuah pekerjaan, gitu ya, tidak hanya sebatas sebagai sebuah pekerjaan, tapi ya lebih dari itu, ya lebih dari itu. Tugasnya sangat mulia, ya, kemudian juga dengan kesempatan sebagai seorang pendidik, ya, di situ Anda menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada peserta didik, ya, kepada orang lain, itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nanti dampaknya. Selain nanti Anda bisa mendapatkan amal, ya, amal sebagai sebuah perbuatan baik atau amal jariah, ya, juga nanti Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain begitu. Nah, tentunya di sini untuk bisa berperan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, Anda harus menyiapkan diri. Ya, harus menyiapkan diri. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif Islam, nah di sini Bapak merangkum ada 4 kriteria.
ya yang memang harus ada dalam diri Anda ya sebagai seorang calon pendidik, sebagai seorang calon guru. Ya, kriteria di sini kalau kita perhatikan hampir semuanya adalah sikap. Ya, hampir semuanya adalah sikap. Di antaranya di situ ada tawadu, kemudian sederhana, kemudian takut kepada Allah dan punya kapasitas keilmuan. Ya, jadi silahkan ya kesempatan yang ada Anda belajar di UMI ini manfaatkan untuk memantaskan diri. Ya, memantaskan diri, membangun kompetensi agar nanti Anda punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kompetensi sebagai seorang pendidik, tidak hanya sebagai penyampai ilmu gitu ya, tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tapi lebih dari itu. Anda punya tugas yang sangat mulia ya, menyampaikan ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya nanti itu akan berbuah kebaikan untuk Anda begitu ya. Nah, untuk bisa memerankan itu di sini salah satu karakter sifat yang memang harus ada dalam diri Anda itu Anda harus punya sifat tawadu ya. Anda harus punya sifat tawadu, Anda harus punya sifat rendah hati ya, tidak sombong. Terlebih ya ketika misalkan Anda nanti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru ya, ketika Anda mengajar misalnya semuanya kan melihat Anda. Ya, semuanya melihat Anda ketika mengajar. Boleh jadi mungkin juga peserta didik melihat IG Anda, melihat Facebook Anda, ya, melihat WA status dan lain sebagainya. Nah, ini harus hati-hati di sini, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita tunjukkan ini justru jauh dari sikap tawadu, ya, jauh dari sikap rendah hati. Karena pada prinsipnya sikap tawadu ini kan tentunya nanti Anda harus bekalkan juga kepada peserta didik, gitu ya. Anda harus membekalkan kepada peserta didik sikap rendah hati, karena ini adalah sikap yang sangat luar biasa, sikap yang sangat luar biasa yang perlu dibekalkan kepada peserta didik. Bagaimana kita bisa membekalkan sikap tawadu atau rendah hati ini kepada peserta didik. Nah, otomatis ketika misalnya Anda harus membekalkan sikap tawadu, otomatis diri Anda ya, diri Anda yang nanti membekalkan sikap tawadu tersebut, rendah hati, ya harus memiliki sikap tersebut begitu ya, karena pengajaran sikap yang baik itu kan melalui teladan ya, melalui apa yang nanti Anda tunjukkan begitu ya. Nah, tentunya kesempatan yang ada silakan Anda manfaatkan untuk bisa menjadi seorang yang tawadu, seorang yang rendah hati, tidak sombong begitu ya. Karena kan yang namanya sikap harus dibangun, dipupuk terus menerus begitu ya. Jadi Anda sebagai seorang pendidik ya, hatinya harus baik. Karena kan semuanya berawal dari hati sebetulnya. Ketika hati baik, tidak berprasangka, ya, tidak berprasangka buruk, ya, menghindari sikap iri, dengki dan lain sebagainya, maka semuanya akan baik. Apa yang Anda tunjukkan, perilaku Anda semuanya akan baik, begitu, ya. Jadi ya harus kita latih, ya. Jadi Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru nanti harus belajar juga ilmu agama, begitu ya. Anda meyakini bahwa Islam adalah sesuatu perspektif yang paling tepat, ya, yang paling benar, gitu. Sehingga ya Anda harus belajar juga Al-Quran, belajar hadis sebagai sumber hukum Islam. Sehingga nanti secara tidak langsung itu yang akan membangun karakter sikap Islami, ya, akhlak mulia dalam diri Anda sebagai seorang pendidik nanti. Begitu. Karena selain tawadu juga nanti Anda harus punya sikap sederhana. Ya, sekarang itu kan menjadi sesuatu yang sangat susah ya untuk bisa menjadi seorang yang sederhana, menunjukkan sikap yang sederhana di hadapan peserta didik, di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting ya. Jadi Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus takut kepada Allah, begitu ya. Anda harus punya keimanan yang kuat, kemudian juga harus punya ketakwaan yang luar biasa. Iman dan takwa ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci semua perilaku sebetulnya. Kalau misalkan Anda punya iman yang kuat, ya, iman itu kan sebetulnya fluktuatif ya. Anda mungkin sudah mempelajari tentang itu, fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Jadi Anda harus berupaya sekuat tenaga
untuk bisa mengkonsistenkan atau mungkin bahkan menambah keimanan atau keyakinan. Karena keyakinan ini kan perlu dibangun, ya. Karena apa yang memang Allah berikan kepada kita tergantung prasangka kita. Kalau misalkan prasangka kita, kalau kita yakin, ya, maka Allah juga nanti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita yakini, begitu. Ya, kalau misalkan kita yakin Allah akan menolong, yakin 100% akan Allah akan menolong, ya Allah akan menolong, gitu. Ya. Jadi yang namanya iman, kemudian juga ketakwaan, yang menjauhi larangan, kemudian juga memenuhi perintahnya, ini menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, begitu, untuk membina pribadi, membina karakter, perilaku Anda sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru. Nah, kemudian yang keempat adalah kapasitas keilmuan. Seorang guru harus punya kapasitas keilmuan yang mumpuni. Kalau misalkan nanti Anda ngajar bahasa Indonesia, ya harus menguasai ilmu bahasa Indonesia. Kalau Anda ngajar matematika, ya Anda harus menguasai keilmuan matematika, gitu, ya. Karena kan yang nanti Anda sampaikan itu tidak bisa kita sampaikan misalkan asal-asalan, gitu ya. Jadi ketika misalkan Anda menjadi seorang guru pendidikan bahasa Indonesia, ya Anda harus menguasai keilmuan konten yang nanti Anda ajarkan kepada peserta didik. Karena dalam Islam pun sama seperti itu. Kalau belajar hadis ya ke ahli hadis. Kalau belajar tafsir ke ahli tafsir. Belajar sirah sejarah Nabi ya ke ahli sejarah Nabi, begitu. Karena masing-masing punya kapasitas, punya keilmuan, begitu. Nah, Anda pun di sini harus bisa menunjukkan bahwa Anda punya kapasitas keilmuan. Ya, jadi itu kriteria yang memang nanti akan melengkapi 4 kompetensi guru, ya, 4 kompetensi guru. Sehingga silahkan waktu yang ada Anda manfaatkan, ya, sedemikian rupa sebaik-baiknya untuk bisa membina, memantaskan diri Anda sebagai seorang pendidik yang memiliki 4 kompetensi ditambah kriteria-kriteria yang lain, begitu, ya. Walaupun misalkan nanti Anda ngajar bahasa Indonesia, tetap Anda harus belajar Al-Quran, belajar hadis juga untuk bisa memparipurnakan, ya, memparipurnakan kompetensi yang Anda miliki, begitu, ya. Jadi itu barangkali refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.